Ada banyak orang yang mengatakan gini, apa bedanya antara Deddy Mulyadi dengan Jokowi? Bayangin, dulu 1 tahun hanya membangun 1 sekolah. Per Setahun. kecamatan atau kabupaten? 1 SMA tambahannya. Artinya per kabupaten dong. Kalau SMA basisnya kabupaten kan gitu. Di anggaran provinsinya 1. Hah? Ini harus kita Nah, sekarang saya langsung bikin 15. Artinya, entar dulu. Artinya pada pemerintahan sebelumnya Penambahan sekolah baru SMA cuma satu provinsi. Iya. Bangsa ini jangan diperlakukan seperti Barsanji loh. Ada sesuatu termasuk kesalahan, kemudian kita kumpul dan kita anggap setelah selesai Barsanji selesai semuanya. Nggak bisa seperti itu mengelola negara. Satu. Yang kedua adalah karena negara harus berwujud dalam bentuk yang nyata, maka saya bertanya, kemana BPK dan BPKP selama 5 tahun atau 10 tahun di pemerintahan, dan hingga kemudian kita harus menunggu Deddy Mulyadi untuk mendapatkan semua catatan ini. Sedikit yang saya syukuri sebagai pembuat undang-undang, khususnya revisi paket undang-undang politik. Ketika saya masih di DPR itu, khususnya di Komisi 2, terkhusus lagi pada revisi undang-undang pilkada, adalah bagaimana sedapat mungkin pada banyak pasal yang kami bikin itu akhirnya memuat tentang nilai bagaimana menemukan kepala daerah yang bisa menjawab daerahnya. Sepanjang masa pilkada, terutama pilkada serentak, itu kita melihat bagaimana tanda petik kekacauan pemerintahan daerah, terutama karena rekrutmen partai politik yang tidak cukup baik, hingga kemudian terpilihlah orang-orang yang kebetulan bernasib baik. Dan sedikit kesyukuran itu diwakili oleh Pilkada Jawa Barat. Saya bersikap di sini bukan karena dia teman saya, tetapi karena dia melakukan seperti yang kita bayangkan, yang dimunculkan ke publik selama ini, terutama pada banyak orang ketika terpilih, itu adalah upacara-upacara. Bahwa kemudian dia menggunakan medium media sosial untuk mengkampanyekan atau mengumumkan atau menunjukkan kinerjanya, itu mungkin saja dia menggunakan teknologi. Saya menghadirkan untuk ketiga kalinya orang yang membuat saya merasa bersyukur telah membuat undang-undang itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bang, thank you ya. Sami-sami. Pembukaannya seperti itu, agak ekstrim ya. Iya, keren banget. Keren ya. Bikin saya jadi mikirin tuh pasal, ngejelimetnya bikin undang-undang itu. Karena di undang-undang itu juga kami dikecewakan oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu. Ketika kita membuat agar kemudian dinasti itu bisa dipotong. Ada orang yang menggugat di Mahkamah Konstitusi dan diiakan oleh Mahkamah Konstitusi. Anda bukan bagian dari dinasti itu. Maka itu tadi saya katakan bahwa saya harus bersyukur. Tapi Pak Gubernur, ada banyak yang harus kita bicarakan di sini. Iya. Agar lengkap pujian saya kepada Anda di bagian awal, dan nanti akhirnya kita akan lebih banyak diskusi pada bagian akhir secara kritis, adalah ada banyak orang yang mengatakan gini, apa bedanya antara Deddy Mulyadi dengan Jokowi? Ya kan, jadi sama-sama turun ke ke gorong-gorong lah segala macam gitu. Pembelaan saya tentang Anda itu karena saya kenal Anda dan saya kenal Jokowi sebagai presiden. Mohon maaf kalau mungkin sedikit agak mempetakonflikkan Anda dengan dia, adalah Pak Jokowi tidak teridentifikasi sebagai aktivis. Anda, saya identifikasi, kami identifikasi, kita identifikasi adalah aktivis. Bahkan ketika masih berusia 27 tahun sudah jadi anggota DPR. Beda, belum lagi di HMI segala macamnya. Cukup 2 pembelaan saya kepada Anda. Tapi sekarang saya masuk pada bagian yang kritisnya. Anda sadar nggak bahwa sebenarnya Anda sejak dari awal gubernur dan melakukan model seperti ini tidak akan membuat nyaman banyak pihak? Iya, Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Itu dia. Ya, itu judul salah satu media nasional kita yang menulis dan menginvestigasi terhadap fenomena yang terjadi pada dunia politik Indonesia, dunia birokrasi, dan khususnya di era kepemimpinan saya menjadi gubernur Jawa Barat. Sehingga saya juga nggak tahu bahwa narasi itu dibuat membangun stigma apa. Apa kecemasan, apa ketakutan, atau keirian, atau memang lagi suka sama saya kan tidak tahu.
Nah, dari sisi demografi dan letak geografi kan saya menjadi aneh ketika saya menjadi gubernur Jawa Barat langsung diinvestigasi dan dibuat identik dengan kepemimpinan Pak Jokowi kan. Bagi saya sih dikasih gelar apapun saya nggak ada masalah. Gelar saya kan sekarang udah 5. 1 Mulyono Jilid 2, Gubernur Kekonten, Gubernur Lambe Turah, terus kemudian Gubernur Pencitraan. Kemudian ada lagi kalau saya KDM nih, gelar saya juga kan. Dulu Kang Duda Merana, kemudian setelah Kang Duda Merana menjadi Kang Duda Menyala. Saya bilang sebentar lagi tunggu saya akan menjadi KDM yang ketiga, Kang Duda Merajalela. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya bagi mereka yang tinggal di Purwakarta, bagi mereka yang pernah dipimpin oleh saya, apa yang saya lakukan hari ini tuh nggak ada beda dengan dulu. Cuman dulu saya memiliki keterbatasan ruang untuk mengekspresikan seluruh apa yang digiatkan ini. Mana ada dulu misalnya televisi menyorotkan kameranya ke Purwakarta. Mana ada layar-layar media digital waktu itu mengamplifikasi terhadap apa yang ada di Purwakarta. Kemudian kalaupun saya melakukan kan biayanya mahal dan tidak mungkin kantong Deddy Mulyadi yang di Purwakarta bisa melakukan itu. Dan tidak ada juga kelompok-kelompok pengusaha besar yang bisa mengendos saya pada saat itu kan gitu loh. Nah tetapi kan pada saat itu saya sebenarnya banyak mendokumentasikan apa yang saya lakukan dan saya simpan. Nah seluruh dokumentasi yang dilakukan simpan itu ternyata mulai mendapat respon publik pada saat saya berhenti menjadi bupati. Pada saat saya tidak terpilih menjadi wakil gubernur ketika saya membuat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, asalnya kan KDM TV kan gitu, KDM Deddy Mulyadi Channel gitu kan. Nah kan orang mulai melihat sedikit mulai melihat, dan kemudian seluruh penglihatan itu sangat mempengaruhi pikiran publik. Nah kenapa sih mempengaruhi pikiran publik? Karena saya dulu bermedia sosial itu tidak mau mengikuti arus. Saya tidak mau jadi follower, saya ingin menjadi transcender. Orang mau benci, mau tidak suka terhadap apa yang saya tampilkan tidak ada masalah. Tetapi saya ingin di media sosial itu ada orang yang bekerja mengedukasi publik tentang berbagai hal. Persoalan dari edukasi yang disampaikannya itu ternyata menimbulkan reaksi negatif, ketidaksukaan, dianggap kembali ke zaman batu. Bagi saya nggak ada urusan. Walaupun disuruh kembali ke zaman batu, tetap batu diperlukan. Bangun rumah harus pakai batu, masak juga ada yang masih pakai batu. Nah kemudian apa yang terjadi pada saat ini? Nah ketika saya melihat Jawa Barat itu melihat kompleksitas problem. Pertama, penduduknya 54 juta jiwa, terbesar di Indonesia. Tetapi yang paling menarik adalah jumlah desanya paling sedikit di Pulau Jawa, paling sedikit di antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita hanya 5.600 sekian lah. Kemudian Jawa Tengah itu 8 ribuan. Dari situ kita bisa melihat jumlah kabupaten kotanya hanya 27. Ada satu kabupaten yang penduduknya 6 juta, kayak Bogor. Artinya bahwa selama bukan kita bercerita masa lalu, tidak. Selama perjalanan ini Jawa Barat tidak menjadi epicentrum, tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan pembangunan, dan tidak menjadi prioritas kebijakan, kan itu loh. Karena tidak bisa menjadi prioritas kebijakan, maka banyak ketertinggalan. Lamanya sekolahnya sedikit, pendek, angka putus sekolahnya tinggi, jumlah penduduknya banyak, angka kemiskinannya tinggi, otomatis kan jumlah penganggurannya tinggi, walaupun industrinya di sini. Kenapa itu terjadi? Karena kompleksitas problem yang tidak terkelola dan tidak terencana dengan baik dalam bentuk kebijakan. Saya ngomong misalnya begini, bagaimana kita bisa menyelesaikan problem pendidikan di Jawa Barat? Hari ini orang ribut tentang saya membuat kebijakan boleh satu kelas 50. Orang ributnya luar biasa. Nah, yang menjadi problem bukan bahwa hari ini saya membuat ruang satu kelas 50, itu akumulasi dari problem. Problemnya apa? Kenapa
10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang tidak dibuat rencana kerja untuk membuat sekolah yang cukup di setiap daerah berdasarkan rasio penduduk. Sehingga tidak tertumpuk hari ini. Nah, tetapi saya tidak boleh bercerita masa lalu saja. Saya harus bercerita masa depan. Saya harus ada kebijakan yang berani revolusioner. Prinsip dasar saya hari ini adalah lebih baik satu kelas ada 50 dibanding mereka tidak sekolah. Ini gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Angka drop out-nya paling tinggi. Tetapi rasio paling tinggi juga wajar sebenarnya karena penduduknya juga paling banyak. Kan gitu loh. Tetapi kan kita tidak boleh hanya berpegang pada itu, harus ada terobosan. Maka dibuatlah terobosan pendidikan. Coba lihat di angka anggaran pendidikan saja. Buku yang saya dapat dari hasil pembahasan APBD, pengesahan DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada waktu sebelum saya memimpin. Kan ada rasio yang aneh. Rasio yang aneh begini. Daerah membutuhkan ruang kelas. Daerah membutuhkan sekolah. Tapi anggaran pendidikannya yang mencapai 12 triliun itu isinya adalah teknologi informasi 730 miliar. Bangun ruang kelasnya kurang lebih sekitar 50 miliar. Ini berlangsung pasti berpuluh-puluh tahun loh. Nah, maka saya merubah rasio itu. Yang 750 saya hilangkan, saya ganti menjadi anggaran pembangunan, anggaran ruang kelas baru. Pembangunan sekolah baru. Bayangin, dulu 1 tahun hanya membangun 1 sekolah. Per setahun. Per kecamatan atau kabupaten? 1 SMA tambahannya. Artinya per kabupaten dong. Kalau SMA basisnya kabupaten kan gitu. Di anggaran provinsinya 1. Hah? Ini harus kita jelasin. Sekarang saya langsung bikin 15. Artinya entar dulu. Artinya pada pemerintahan sebelumnya penambahan sekolah baru SMA cuma satu provinsi. Iya. Sekarang saya rubah jadi 15. Tahun depan saya pengen 50. Rasionya dulu bikin sekolah 1 kecamatan 1 SMA-nya. Pada 1 kecamatan tuh ada yang 15.000 penduduknya, ada yang 1 juta penduduknya. Nah, persoalannya adalah di mana letak ketidakadilan pendidikan, di mana letak tidak terserapnya angkatan pendidikan bersekolah. Bukan di daerah pedalaman, bukan di daerah kampung, bukan di daerah gunung, tapi di daerah perkotaan. Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Sejak berapa tahun terakhir situasi ini Anda bisa identifikasi sesuai dengan data yang Anda? Kalau saya melihat sih 5 tahun terakhir terjadi seperti itu. Nah, itu kan problem. Nah, di sisi lain ada problem lagi. Kita kekurangan fiskal, keuangan untuk menutupi berbagai problem pendidikan kayak tadi kan, layanan kesehatan. Tapi di sisi lain angka hibah kita tinggi. Yang viral itu kemudian. Iya, pernah hibah itu mencapai 3,5 triliun. Hibahnya kemana? Ya ke berbagai lembaga. Ke nama-nama yang pernah Anda umumkan. Iya, ke berbagai lembaga. Nah, kemudian selain itu pemerintah pinjam uang, PEN. Iya. Hal yang dilakukan juga oleh pemerintahan yang lain sebenarnya. Iya. Nah, tetapi sebenarnya pinjam itu semestinya tidak dilakukan karena uang kita masih cukup. Jangan satu sisi kita pinjam pakai tangan kanan, tapi memberi dengan lebih besar pakai tangan kiri. Kan pernah ada hibah mencapai nyentuh angka 12 triliun. Nah, ini yang saya lihat. Sehingga ketika saya memimpin ini, saya melakukan perubahan. Perubahannya apa? Pertama, anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru. Kan dulu hanya sekitar 50-an dan termasuk rehab ya. Itu sekarang kan sudah di angka hampir 600. Jalan infrastrukturnya dulu 400-an, sekarang 2,2. Target saya adalah 2,5 triliun tahun ini. Listrik yang dulu 10 miliaran sekarang menyentuh hampir angka 250 miliar. Rumah rakyat miskin yang dulu hanya puluhan miliar sekarang ratus miliar. Dari dana
dari dana yang ada. APBD sendiri. Padahal APBD-nya mengalami penurunan dari 37 menjadi 31. Karena 6 triliun itu harus menjadi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor ke daerah. Dan kita juga masih punya kewajiban untuk membayar hutang. PEN sekitar 600. BIJB kita harus bayar operasional sekitar 60. Kemudian Masjid Al-Jabar kita operasionalnya sekitar 40. Kemudian yang berikutnya adalah BPJS selama 3 tahun tidak dibayar. 334 miliar. Artinya bahwa dari sisi logika, di tengah-tengah anggaran yang mengalami turun sudah 6 triliun hilang, sudah dibagiin ke daerah, bayar hutang, BPJS dengan bayar hutang, PEN dan sejenisnya itu hampir 1 triliun, kita masih bisa membangun dengan angka yang fantastis. Loncatan, bukan peningkatan, loncat. Nah, kalau seperti itu, maka kita mengkonstruksi, andai kata belanja pembangunan itu dibuat secara terarah, maka daerah ini waktunya 7 sampai 8 tahun ke depan sebenarnya sudah bisa investasi dalam bentuk menyimpan cadangan devisa. Nah, kenapa dalam konstruksi anggaran kita ini selalu habis dan tidak pernah berinvestasi? Karena logikanya adalah logika birokrat, logika politisi selalu ingin menyerap anggaran. Sampai di situ. Ini sebenarnya menarik loh. Sudah dari tak semuanya menarik kalau tentang KDM ya. Tapi saya sebagai politisi dan pernah menjadi pembuat undang-undang, ada beberapa yang bisa saya catat pada bagian ini. Yang pertama adalah Anda berani membuat sebuah garis batas demarkasi antara masa lalu dengan masa depan. Bahwa kemudian Anda mengatakan saya nggak suka loh selalu kembali ke masa lalu, lebih bagus ke depan. Itu adalah sopan santun Anda, Pak Gubernur. Tapi bagi masyarakat Anda, saya kan juga warga Jawa Barat nih. Saya punya tempat di Bogor loh ya. Yes. Janji datang ke tempat saya loh. Ya, oke. Gunung. Itu kan adalah hak saya pula untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka-mereka yang pernah mendapatkan mandat untuk memimpin Jawa Barat. Di forum inilah kemudian ada istilah begini. Bangsa ini jangan diperlakukan seperti Barsanji loh. Ada sesuatu termasuk kesalahan kemudian kita kumpul dan kita anggap setelah selesai Barsanji selesai semuanya. Nggak bisa seperti itu mengelola negara. Satu. Yang kedua adalah karena negara harus berwujud dalam bentuk yang nyata, maka saya bertanya, kemana BPK dan BPKP selama 5 tahun atau 10 tahun di pemerintahan, dan hingga kemudian kita harus menunggu Deddy Mulyadi untuk mendapatkan semua catatan ini? Itu yang selalu saya bicara. Saya sejak bupati ngomong, saya bilang audit BPK atau BPKP semestinya hanya tidak bersifat administratif temuan, tetapi seharusnya pada outcome dan benefit. Keunggulan anggaran itu bukan seberapa besar anggaran itu kemudian diserap, tetapi seberapa bermakna memiliki outcome dan benefit bagi kepentingan publik. Nah, sekarang BPK sudah mengarah gitu. Tetapi di situ BPK kan punya kelemahannya. Kelemahannya apa? Lamanya audit dengan jumlah orang itu tidak sebanding dengan yang diaudit. Kan jumlah orangnya sekian orang. Kemudian lamanya audit kan 40 hari kalau nggak salah. Nah, dengan besaran anggaran yang besar sebesar itu nggak mungkin bisa mempotret seluruh isi dokumen anggaran itu. Makanya diperlukan ke depan audit itu harus didasarkan pada jumlah anggaran. Dan setelah jumlah anggaran juga lama waktu ditambah tergantung besaran anggaran. Harus beda perlakuan audit terhadap anggaran yang 31 triliun harus berbeda dengan audit yang 2 triliun.